Selamat sore. Eva. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Maria Evalinda Nemuni, yang hadir di sini sebagai observer yang akan mengobservasikan kegiatan praktik coaching ini. Di mana pertama-tama saya memperkenalkan dulu Pak Urbanus berperan sebagai coaching. Saya sapa dulu, halo Pak Urbanus. Halo, selamat malam Ibu Eva. Baik, Pak Urbanus ternyata sudah siap di layar monitor, dan juga Ibu Maria Asunta berperan sebagai coaching. Saya sapa dulu, halo Ibu Maria Asunta. Hai Ibu Eva, selamat malam. Baik, luar biasa, ternyata Pak dan Ibu sudah siap di layar monitor masing-masing. Luar biasa ya. Baik, Pak dan Ibu, sebelum kita melakukan praktik coaching pada hari ini, saya menyampaikan bahwa pada coaching kali ini saya berdiskusi sedikit saja tentang rubrik penilaian dan penilaian pada coach dan coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum? Kemudian bagaimana Pak Urbi selaku coach memberikan pertanyaan yang berbobot, dan apakah coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dengan sesuai atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu menjaga kemitraan. Prosesnya harus kreatif dan aktif, terbuka, sabar, dan kehadiran penuh, serta memaksimalkan potensi. Ya Pak dan Ibu. Ya baik. Yang saya ingin tanyakan ada dua hal. Yang pertama itu tentang kompetensi apa yang akan Bapak dan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Kemudian yang kedua, indikator keberhasilan apa yang akan Pak dan Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini. Baik, waktu saya persilahkan kepada Pak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan singkat ini. Baik, terima kasih Ibu Eva atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Ada 3 kompetensi yang akan kami kembangkan dalam praktik coaching kali ini. Itu yang pertama, kehadiran penuh. Lalu yang kedua, mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu 3 kompetensi yang akan kami kembangkan dalam praktik coaching kali ini. Lalu berkaitan dengan indikator ketercapaian, itu yang pertama, kami fokus pada coachingnya agar berjalan menggunakan alur tirta. Lalu indikator yang kedua itu antara coach dan coachee bisa menjalin hubungan komunikasi yang baik, bisa saling mendengarkan. Lalu yang ketiga itu coach bisa menuntun coachee untuk menemukan ide-ide atau solusi atas permasalahan yang sementara coachee hadapi. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan. Baik, luar biasa jawaban singkat. Oke, saya sebagai observer, saya tidak tahan lagi. Saya sudah ingin sekali mendengar percakapan antara coach dan coach yang akan dilaksanakan oleh Pak dan Ibu. Waktu saya persilahkan. Selamat sore Ibu Asunta, apa kabar? Selamat sore Bapak Urbi, kabarnya baik tapi sedikit tidak semangat. Kabarnya baik tapi sedikit tidak semangat. Iya. Sebenarnya ada apa sih sehingga kabarnya baik tapi sedikit tidak semangat? Memangnya ada apa Ibu? Begini Pak Urbi, saya mau cerita sebentar. Iya. Saya merasa terbebani sekali dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru yang dibarengi dengan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Saya harus pandai membagi waktu antara mengerjakan tugas-tugas di sekolah maupun tugas-tugas
Namun di sisi lain saya sangat bersyukur sekali karena banyak ilmu yang kita peroleh. Salah satu yang menarik buat saya yaitu pendidikan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Itu yang membuat saya penasaran sehingga saya mencoba dalam kelas. Ternyata kita di pendidikan guru penggerak ini tidak hanya semurni untuk pengembangan kompetensi atau sebagai pemimpin pembelajaran, tetapi kita juga sekaligus sebagai penggerak di mana kita menggerakkan komunitas. Jadi saya ingin untuk mengimbaskan apa yang saya peroleh tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KS ini kepada rekan sejawat saya. Oh ya. Berarti atas dasar itu Ibu berpikir untuk harus mengimbaskan kepada rekan-rekan guru. Saya salut dengan apa yang konsepnya Ibu. Saya sangat mengapresiasi tindakan Ibu, walaupun di tengah kesibukan Ibu sambil mempersiapkan perangkat ajar untuk harus memulai dengan pembelajaran di hari Senin besok, tapi Ibu juga masih berpikir untuk harus mengimbaskan ilmu yang sudah Ibu pelajari di pendidikan guru penggerak. Itu memang sangat luar biasa Ibu. Berarti saya paham sekarang penyebab Ibu terlihat kurang semangat itu kan? Bukan hanya ini saja yang membuat saya kurang semangat, Pak. Iya. Yang membuat saya kurang semangat itu sepertinya teman-teman saya di sekolah itu tidak menerima apa yang saya akan imbaskan kepada mereka. Itu yang membuat saya kurang semangat, Pak. Oh, jadi maksudnya Ibu ini lagi berpikir tentang rekan-rekan guru di sekolah yang nanti sebentarnya Ibu akan ajak untuk imbaskan materi yang Ibu pelajari, ilmu yang Ibu pelajari, terus mereka tidak bersedia. Itu yang Ibu pikirkan. Berarti itu alasan Ibu tidak semangat ya? Oh ya, seperti itu. Itu yang membuat saya tidak semangat. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya mau berpikir, artinya menurut saya hanya karena pengimbasan itu pasti sebenarnya bukan alasan untuk mereka tidak bersedia. Bukan hanya pengimbasan saja Pak Urbi, itu pada penyusunan perangkat ajar yang berdiferensiasi sudah terintegrasi KSE, bahkan sampai pada titik evaluasi nanti yang saya ingin bahas ya, supervisi akademik di dalam kelas. Jadi itu rencana Ibu, maksudnya selain pengimbasan mungkin Ibu juga akan berbagi pemahaman berkaitan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE, sampai pada penyusunan perangkat dan supervisi akademik Ibu. Luar biasa. Iya, betul, Pak. Berarti saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa itu yang mungkin akan menjadi bahan perbincangan kita sore hari ini, Ibu. Iya, benar sekali, Pak. Iya. Pada pertemuan ini saya berharap saya bisa memperoleh solusi yang tepat yang saya bisa gunakan itu dalam proses pengimbasan perangkat pembelajaran berdiferensiasi dan yang sudah terintegrasi KSE kepada rekan sejawat saya. Itu adalah tujuan dari pertemuan kita, Pak. Oh ya, keren. Mudah-mudahan nanti dalam pembicaraan ini akan lebih lanjut kita bahas berkaitan dengan apa mungkin yang menjadi hambatan. Nanti bisa lebih lanjut kita akan bahas lewat komunikasi kita. Mudah-mudahan Ibu kita bisa sama-sama bahas tentang itu. Jadi baik, mungkin berkaitan dengan apa yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan yang terintegrasi KSE itu perlu untuk diterapkan di sekolah, dan bukan hanya untuk Ibu saja tetapi untuk rekan-rekan guru semua. Kira-kira seberapa penting pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE sehingga
ibu sampai harus berpikir keras untuk harus bisa mengimbaskan itu kepada rekan-rekan? Begini, kedua hal ini memang sangat penting untuk diterapkan di kelas. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lalu mereka juga bisa mengenali dan mengembangkan potensi mereka. Sehingga tugas kita guru itu kita hanya membimbing dan menuntun mereka itu sesuai dengan kontraknya mereka masing-masing. Iya. Lalu penerapan pembelajaran sosial emosional itu membantu siswa untuk mengenali dirinya sendiri maupun orang lain di sekitar mereka. Dan selain itu juga mereka bisa memahami emosi yang mereka rasakan, juga bisa mengelola emosi mereka. Menurut saya begitu penting, sehingga saya ingin mengimbaskan kepada teman-teman semua. Iya. Oh iya. Berarti memang benar bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu dan yang terintegrasi KSI itu memang dua hal yang sangat berkaitan ya Ibu, punya kaitan erat, dan memang itu perlu untuk diterapkan di sekolah dan perlu untuk diimbaskan. Berarti sesuai dengan penyampaian Ibu itu, kira-kira apa yang Ibu bisa harapkan dari rekan-rekan guru? Yang saya harapkan dari rekan-rekan saya itu, saya berharap mereka semua itu bisa memahami dengan benar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSI. Selain itu juga mereka harus mampu menyusun perangkat ajar yang berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSI, dan bahkan pada mereka juga mampu untuk menerapkannya di dalam kelas mereka. Itu adalah harapan saya, Pak. Oh ya, keren Ibu, keren. Harapan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti dalam pengimbasannya ke harapan-harapan Ibu itu bisa tercapai. Memang Ibu Asumta pribadi yang cukup luar biasa. Memang cukup peduli dengan kompetensinya rekan-rekan guru, lalu peduli juga dengan siswa-siswi di sekolah berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Memang itu luar biasa. Saya sangat salut dengan usahanya Ibu. Lalu kira-kira ada tidak kekhawatiran dalam diri Ibu berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan itu? Terkait kekhawatiran, memang ada, Pak. Iya. Dalam diri saya memang ada kekhawatiran. Saya khawatir sekali, memang ada teman-teman saya pasti tidak menerima saya atau tidak mau ikut ambil dalam kegiatan saya ini, Pak. Oh ya. Berarti kekhawatiran Ibu itu ada yang nanti ikut, ada yang tidak akan ikut, tidak mau ikut maksudnya. Iya, betul. Oh ya. Kira-kira itu faktor penyebabnya apa sampai mereka tidak mau untuk ikut dalam itu kegiatan itu, Ibu? Begini, Pak. Sebenarnya ini hanya tergantung pada pola pikir seseorang saja. Iya. Mau atau tidak untuk berubah. Oh. Jadi sebenarnya itu faktor penyebab itu adalah tidak mau untuk berubah, Pak. Itu adalah faktor penyebabnya. Berarti tergantung pola pikir seseorang mau untuk berubah atau tidak. Berarti itu salah satu faktor. Mungkin ada faktor lain selain itu. Mungkin selain itu faktor yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin masih ada faktor-faktor lain, faktor penyebab lain yang mungkin membuat rekan-rekannya Ibu untuk tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan pengimbasan ini. Yang pertama itu kalau memahami dengan benar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSI. Lalu yang kedua,
Lalu yang ketiga itu menyangkut pemahaman IT mereka masih kurang. Mungkin itu faktor-faktor lain yang bisa membuat saya untuk tidak membuat rekan-rekan saya tidak bisa mengikuti kegiatan yang saya akan laksanakan. Belum memahami materi tentang diferensiasi, terus KSE, lalu ditambahkan dengan merasa direpotkan dengan kegiatan itu, didukung lagi dengan IT-nya kurang benar. Jadi itu faktor penyebab mereka tidak mau untuk ikut. Oh ya. Baik, setelah ibu mengetahui faktor-faktor penyebab kemungkinan rekan-rekan guru itu nanti tidak akan ikut, tidak bersedia untuk ikut dalam kegiatan tersebut, mungkin ibu punya cara untuk bisa mendorong rekan-rekannya ibu untuk paling tidak mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Iya, Bapak. Terkait strategi, Iya. mungkin yang pertama yang perlu saya lakukan itu mungkin saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa menyampaikan rencana kegiatan yang saya akan laksanakan. Lalu yang kedua, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah terkait pentingnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE untuk diterapkan dalam kelas. Lalu yang ketiga itu saya bisa melakukan sosialisasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE kepada rekan guru. Dan itu juga saya akan memberikan contoh RPP yang sudah terintegrasi KSE di dalam, agar teman-teman bisa melihat dan bisa menyusun RPP sesuai dengan atau modul ajar sesuai dengan contoh RPP yang saya buat itu sudah terintegrasi KSE di dalam. Luar biasa. Saya memang cukup tergugah dengan rencananya ibu ini sebenarnya. Rencana yang matang sebetulnya ini, maksudnya mulai dari sosialisasi berkaitan dengan materinya sampai pada harus memberikan contoh RPP yang sudah berdiferensiasi dan sudah terintegrasi KSE-nya di dalam. Itu memang luar biasa, usaha yang sangat luar biasa ibu. Lalu mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk ibu berkaitan dengan strategi yang sudah ibu siapkan tadi, mungkin misalnya dalam pelaksanaan, lalu strategi yang sudah ibu siapkan atau ibu sudah rencanakan itu berjalan tidak sesuai dengan rencana, mungkin ada strategi lain yang ibu siapkan untuk itu. Begini Pak, menyangkut strategi lain, Iya. mungkin kembali kepada pribadi saya, yaitu saya harus sabar, terus saya mendidik mereka dengan rasa. Bagaimana dengan pembawaan saya, dengan pembawaan diri saya membuat mereka untuk merasa terbuka akan hal baru. Saya akan pelan-pelan membuat mereka, dan saya akan mendidik mereka dengan rasa sehingga mereka bisa merasa nyaman untuk bisa mengenal atau bisa mau untuk penasaran sekali untuk dengan ilmu-ilmu baru yang akan saya berikan kepada mereka. Begitu saja Bang. Luar biasa, membimbing dengan rasa itu memang luar biasa. Itu hanya satu di antara 1000 yang bisa melakukan itu ibu, dan saya salut dengan ibu, luar biasa itu ibu. Saya sepertinya penasaran sekali ini dengan kegiatan ini. Kalau misalnya saya bisa diikut sertakan itu, saya pengen untuk ikut serta dalam kegiatan itu ibu, karena memang perencanaannya itu mantap, perencanaannya luar biasa, sehingga saya itu jadi penasaran, kira-kira saya mau tahu kira-kira kapan itu kegiatan itu bisa dilaksanakan itu ibu. Nah, begini Pak, Iya. kebetulan sekarang kita baru memulai tahun pelajaran 2024-2025. Serencana itu secepatnya
agar perangkat pembelajaran yang mereka sudah lulus itu bisa diterapkan pada minggu depannya. Itu Oh, rencana saya. iya iya. Berarti sepertinya memang sudah dikonsepkan sejak awal ini sehingga sepertinya terstruktur sekali perencanaan, lalu dengan waktu kegiatan itu sinkron dan eh, tujuannya jelas. Itu memang luar biasa Ibu. Lalu kira-kira untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan ini, apa tindak lanjutnya Ibu? Yang terkait dengan tindak lanjut Pak, nah, yang akan saya lakukan adalah saya akan membimbing mereka dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi dan sudah terintegrasi KSE di dalamnya. Lalu setelah proses penyusunan pasti diikuti lagi dengan supervisi kelas supaya lebih matang lagi. Berarti Ibu sampai berpikir sampai ke supervisi kelas. Berarti itu memang luar biasa. Maksudnya memang kita membimbing tidak setengah-setengah Ibu, tetapi membimbing sampai tuntas. Keren. Perencanaan yang terstruktur seperti ini, kira-kira harapan Ibu untuk rekan-rekan di sekolah apa terkait dengan kegiatan ini? Begini Pak, terkait harapan saya itu yang pertama, teman-teman saya di sekolah itu bisa memahami dengan baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu sendiri. Lalu mudah-mudahan setelah pembiasan ini atau setelah penerapan ini, mereka juga bisa terus-menerus terapkan yang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini dalam kegiatan mereka saat mengajar di kelas. Itu harapan saya Pak. Keren. Mudah-mudahan tercapai Ibu. Iya, itu yang kita harapkan Pak. Iya. Dan kalau sampai itu tercapai berarti Ibu luar biasa. Baik, dari awal pembicaraan kita hingga dengan saat ini, apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini, sore hari ini? Begini Pak, saya merasa sangat berterima kasih sekali karena kesempatan ini sangat bermanfaat bagi saya. Memang jujur awalnya itu saya merasa bingung, kira-kira strategi apa yang harus saya lakukan, cara apa yang harus saya terapkan agar ilmu yang saya peroleh ini tidak hanya sebatas saya yang sendiri tahu, tapi teman-teman saya juga bisa ikut tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu. Sehingga melalui pembicaraan kita tadi, saya sudah bisa menemukan solusi yang tepat atau cara yang tepat yang dapat saya gunakan dalam proses pengimbasan penyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini. Saya sangat berterima kasih sekali Pak, karena kesempatan ini luar biasa sekali. Oke, terima kasih juga Ibu. Berarti Ibu sudah kebingungan Ibu tadi, kekhawatiran Ibu terkait dengan kekhawatiran, lalu ketidaksemangatan Ibu di awal pertemuan tadi sudah terjawab ya Ibu ya? Iya benar Pak, sudah terjawab. Saya sangat senang sekali. Baik. Saya juga penasaran dengan kegiatannya Ibu sebenarnya. Jadi saya ini sudah merencanakan untuk di minggu berikut, paling tidak hari Sabtu, saya pengen jumpa lagi dengan Ibu. Saya pengen dengar kira-kira seperti apa hasil kegiatannya. Saya penasaran. Siap Pak. Iya. Mudah-mudahan Ibu tidak keberatan untuk bisa berbagi lagi terkait dengan hasil kegiatannya Ibu tadi. Iya. Baik, mungkin itu saja. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya Ibu. Kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang berikut. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Ya. Terima Tetap kasih semangat. Bapak Urbi. Selamat sore. Wow, keren. Terima kasih atas praktek coachingnya antara Pak Urbi dan Ibu Mia Maria Sunita. Baik,
Bapak dan Ibu, menurut pantauan saya sebagai observer, memberikan apresiasi kepada kedua peran, yaitu coach dan coachee yang sudah luar biasa melaksanakan praktik coaching ini dengan baik. Sekali lagi luar biasa. Kemudian terima kasih juga sudah melakukan amanah dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Luar biasa, sangat luar biasa, keren. Proses coachingnya sesuai dengan alur tirtanya, di mana tujuan, identifikasinya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, tanggung jawabnya, wow, sangat lucu, sangat bagus. Lalu keduanya terlihat sangat terbuka, sabar, dan prosesnya juga aktif dan kreatif, dan kehadirannya penuh serta potensinya luar biasa. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu, semoga proses coaching ini dapat dibiaskan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing dengan baik, ya Pak dan Ibu. Iya, baik, terima kasih, Bu. Akhirnya saya sebagai observer memberikan salam semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Baik. Selamat malam, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, selamat sore, salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat sore, Nordi. Jumpa lagi bersama dengan saya, Urbanus bin Sasi. Kali ini saya hadir di sini sebagai observer untuk mengobservasi rekan saya, Ibu Evalinda Naimuni dan Ibu Asumta Nome, yang akan melakukan praktik coaching, dan saya akan perkenalkan Ibu Asumta Nome sebagai coach. Saya sapa dulu Ibu Asumta. Halo, selamat sore Ibu Asumta. Selamat sore Bapak Urbi. Iya, luar biasa. Ternyata Ibu Asumta sudah siap. Dan Ibu Evalinda akan berperan sebagai coachee. Saya sapa dulu Ibu Evalinda. Halo, selamat sore Ibu Eva. Halo, selamat sore juga Pak Urbi. Luar biasa. Ternyata Ibu Asumta dan Ibu Evalinda sudah siap untuk melaksanakan praktik coaching pada sore hari ini. Baik Ibu Asumta dan Ibu Evalinda, sebelum kita melakukan praktik coaching pada sore hari ini, saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik coaching kali ini, berkaitan dengan topik yang akan dibahas di dalam praktik coaching kali ini. Ibu Eva mengangkat topik kesulitan siswa atau kemampuan membaca siswa, yang mungkin ada sampai saat ini ada yang masih belum bisa membaca, sehingga itu menjadi hal yang perlu diperbincangkan dalam praktik coaching kali ini. Dan perlu saya sampaikan kepada Ibu Eva dan Ibu Asumta bahwa ada beberapa kompetensi, 3 kompetensi dalam praktik coaching yang perlu diperhatikan oleh Ibu berdua, sehingga nanti dalam percakapan itu nanti tolong diperhatikan kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan. Lalu saya harapkan praktik coachingnya bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dan berjalan sesuai dengan alur tirta. Itu yang nanti perlu diperhatikan di dalam praktik coaching ini. Sehingga sebelum memulai, saya ingin
berbincang sedikit dengan Ibu Assunta dan Ibu Evalinda berkaitan dengan praktik kali ini. Kompetensi apa yang perlu Ibu Assunta dan Ibu Evalinda kembangkan dalam praktik kali ini? Lalu indikator pencapaiannya seperti apa menurut Ibu berdua? Jadi untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu berdua untuk bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya ini. Baik Pak Ruby, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sedikit menjawab pertanyaan yang tadi Pak Ruby katakan bahwa kompetensi apa yang akan kami kembangkan. Yang kami akan kembangkan pada kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama itu berkaitan dengan kehadiran penuh. Kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot yang akan menggali coaching untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh coach. Itu yang berkaitan dengan kompetensi. Kemudian yang berkaitan dengan indikator, itu yang pertama itu fokus pada coaching menggunakan alur tirta. Itu fokusnya pada coaching menggunakan alur tirta. Kemudian coach akan menggali informasi dari coaching untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat untuk menyelesaikan persoalan yang coach hadapi. Kemudian hubungan baik antara coach dan coach itu selalu terjalin dengan baik. Kemudian menentukan coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana coach akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coach akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan berusaha untuk menggali coach sehingga pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan baik dan solusinya juga akan terjawab dengan baik. Hanya itu saja Pak Urbi. Mungkin ada Ibu Maria Assunta mau jawab, silakan. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu Assunta. Oh ya. Baik, kalau memang tidak ada tambahan dari Ibu Assunta, berarti hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Evalinda akan menjadi perhatian khusus untuk saya dalam praktik coaching ini, dan mudah-mudahan praktiknya berjalan dengan baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, kesempatan seluas-luasnya saya berikan kepada Ibu Assunta dan Ibu Evalinda untuk melaksanakan praktik coaching pada sore hari ini. Silahkan. Baik, selamat sore Ibu Eva. Selamat sore Ibu Assunta. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik sekali. Tapi ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan hari ini bersama Ibu Maria Assunta. Bolehkah? Iya, boleh-boleh saja Ibu Eva. Kebetulan saya tidak sibuk, saya baru selesai mengerjakan tugas-tugas yang lain tadi. Jadi saya punya kesempatan yang baik juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama saya. Bu Eva, kira-kira apa yang perlu kita bahas pada kesempatan ini? Baik, sekali lagi terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu bersama saya untuk saya curhat sedikit mengenai persoalan yang saya hadapi ya Ibu Maria Assunta. Ya, yang saya ingin bahas tentang seorang murid di kelas saya yang sampai sekarang belum bisa membaca, Ibu. Saya merasa sangat khawatir dan ingin mencari solusi yang terbaik untuk anak Ibu, sehingga dia juga bisa membaca seperti teman-teman yang lain, Ibu. Itu baik, terima kasih Ibu Eva. Memang sebagai seorang guru pasti kita khawatir kalau anak-anak kita tidak bisa membaca. Baik, mari kita mulai dengan menetapkan tujuannya, Ibu Eva. Apa yang ingin Ibu capai dengan murid ini? Baik, Ibu Maria Assunta. Menurut saya, ingin murid ini bisa membaca
membaca dengan lancar seperti teman-temannya dalam waktu 6 bulan ke depan ini. Jadi saya ingin sekali anak ini bisa membaca. Itu saja Ibu. Oh, tujuan yang baik Ibu Eva, memang bagus sekali. Sekarang mari kita lihat realitasnya dulu ya Ibu Eva. Kira-kira apa yang Anda sudah ketahui tentang kondisi murid ini? Iya baik, Ibu Maria Sumber. Murid ini selama ini yang saya lihat tampaknya mengalami kesulitan dalam mengenali huruf dan kata. Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tapi hasilnya belum maksimal. Selain itu juga, saya tahu bahwa di rumahnya ini dukungan untuk belajar sangat terbatas. Itu juga mungkin dipengaruhi karena orang tuanya pergi merantau, kemudian anak ini dititipkan bersama neneknya di rumah, sehingga untuk perhatian khusus dari orang tua terhadap ini kurang sekali. Sangat begitu ya Ibu Eva. Terima kasih atas informasinya. Sekarang mari kita pikir opsi-opsi yang bisa diambil. Kira-kira apa saja langkah yang mungkin kita lakukan untuk bisa membantu murid ini. Ya baik, saya berpikir menurut saya untuk memberikan les tambahan, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi, atau mungkin bekerja sama dengan orang tua murid untuk meningkatkan dukungan belajar di rumah. Itu menurut pikiran saya. Baik Ibu Eva, ada 3 opsi ya. Yang pertama itu memberikan les tambahan, terus mencari tahu atau kunjung di rumah. Lalu yang ketiga itu apalagi ya, kita mau mencari metode pembelajaran yang sesuai sehingga anak itu bisa membaca. Baik, saya rasa itu adalah ide yang bagus. Itu luar biasa sekali Bu Eva. Tapi dari opsi-opsi yang telah disebutkan tadi itu, kira-kira mana yang paling efektif untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang paling efektif menurut saya itu, saya rasa memberikan les tambahan dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif bisa langsung saya terapkan. Kemudian untuk kerjasama dengan orang tuanya, saya perlu waktu berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu. Begitu Ibu Maria Sumber. Oh ya, baik. Langkah berikutnya, kira-kira apa yang Anda ambil nanti? Yang saya ambil akan mulai dengan merancang proses les tambahan yang menarik dan interaktif. Selain itu, saya akan mencoba menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas dukungan belajar di rumah, sehingga anak ini bisa mengenal huruf dan bisa membaca. Itu Ibu Maria Sumber. Luar biasa Ibu Eva, sempurna sekali. Kira-kira kapan Anda berencana untuk memulai langkah-langkah tersebut? Waktu ini menurut saya itu lebih cepat, lebih bagus. Jadi yang saya akan mulai itu di minggu depan untuk les tambahannya, dan pertemuan dengan orang tua murid akan saya coba atur dalam 2 minggu ke depan lagi. Begitu Ibu Maria Sumber. Oke, bagus sekali. Saya yakin langkah-langkah ini bisa membantu siswa Ibu ya. Dan jika ada kendala, butuh dukungan lebih lanjut, jangan ragu ya Ibu Eva, silahkan hubungi saya lagi. Semoga sukses ya Ibu Eva. Terima kasih sekali lagi Ibu Maria Sumber yang dengan rela, dengan rasa memberikan waktu kepada saya untuk saya curhat apa yang saya alami
Jadi terima kasih banyak atas bantuannya Ibu. Saya akan segera memulai langkah-langkah ini dan memberikan informasi perkembangan murid nanti. Baik, sama-sama juga Ibu Eva, dan saya akan menanti kabar baiknya. Semangat dan selamat bekerja Ibu Eva. Terima kasih dan selamat. Baik. Keren, luar biasa Ibu Asumta dan Ibu Evalinda. Praktik coachingnya memang sangat menarik menurut saya. Sejauh saya memantau, saya sebagai observer memberikan apresiasi. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu berdua lakukan terkait dengan peran, mulai dari Ibu Asumta yang berperan sebagai coach, lalu Ibu Evalinda yang berperan sebagai coachee, yang mana percakapan antara coach dan coachee memang luar biasa. Saya keren, salut dengan Ibu berdua. Baik, sebelum saya berbicara lebih banyak, saya ingin mendengarkan sedikit dari Ibu Asumta dan Ibu Evalinda berkaitan dengan kesepakatan awal kita tadi, yang di awal kita sempat sepakat bahwa kompetensi yang akan dikembangkan dalam praktik coaching ini adalah 3 kompetensi itu: mendengarkan penuh, kehadiran penuh, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, lalu indikator pencapaiannya itu tadi sempat Ibu berdua sepakat bahwa dalam percakapan ini akan mengikuti alur tirta dan seterusnya sampai dengan indikator yang terakhir. Dan kini saya ingin mendengarkan kira-kira refleksi dari Ibu Asumta dan Ibu Evalinda terkait dengan kompetensi dan indikator tadi itu seperti apa menurut Ibu berdua. Baik, terima kasih Bapak Urbi. Saya menjawab pertanyaan dari Bapak Urbi yang sudah lontarkan kepada kami, saya Ibu Maria Asumta dan Ibu Eva, menyangkut percakapan praktik coaching tadi. Saya sebagai coach, saya merasa senang sekali karena antara saya sebagai coach dan coach itu, hubungan kami ini sepertinya tidak renggang. Kami semakin akrab, kami saling terbuka sekali. Lalu saya sebagai coach, saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali apa yang ide-ide dari coach tadi. Ternyata pertanyaan saya lontarkan itu sudah dijawab dengan tepat. Sehingga saya merasa senang juga karena coach saya itu bisa menemukan jawaban atau bisa menemukan solusinya. Dia sendiri menemukan solusinya. Dia bisa mencari langkah-langkah, strateginya yang pas untuk bisa membuat siswanya itu bisa membantu siswanya itu untuk bisa membaca seperti teman-teman kita. Saya merasa senang sekali karena itu saya dengan Ibu Eva itu kami merasa saling mendengarkan, saling terbuka, dan hubungan antara kami berdua itu tidak ada yang memihak, tapi kami hubungannya tidak renggang juga. Kami berdua ini sepertinya tidak berada dalam diskusi tidak berada dalam ruang virtual ini, tapi kami sepertinya sedang bertatapan muka seperti itu, Pak. Itu perasaan saya. Iya. Baik, saya tambahkan sedikit. Iya, silakan Ibu Eva. Sebagai coach, saya juga merasa sangat senang karena dengan ide-ide yang diberikan oleh ide-ide lewat pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Maria Asumta luar biasa, sehingga menggali kemampuan saya untuk bagaimana cara bisa saya membuat anak ini untuk bisa membaca dan mengenal huruf. Itu saja, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Asumta dan Ibu Evalinda untuk refleksinya.
Saya salut, saya senang ibu berdua bisa melakukan praktik coaching ini, lalu ibu berdua pun bisa menemukan keberhasilan. Ibu Assunta dan Ibu Evalinda, mudah-mudahan keberhasilan yang sudah disampaikan ini terus dipupuk, terus dikembangkan, sehingga kompetensi-kompetensi yang sudah ada dalam diri Ibu Assunta dan Ibu Evalinda tidak habis dalam praktik coaching sore hari ini, tetapi bisa berlanjut sampai pada coaching-coaching selanjutnya di sekolah dengan rekan-rekan guru di sekolahnya ibu masing-masing. Saya sangat mengapresiasi itu, dan saya menambahkan sedikit berkaitan dengan kompetensi dan indikator ketercapaian yang sudah Ibu Assunta dan Ibu Evalinda sepakati tadi. Memang benar bahwa coachingnya berjalan sesuai dengan alur yang mana kita diharapkan untuk menggunakan alur Tirta, dan itu memang tadi alurnya itu mulai dari tujuan, identifikasi masalahnya, lalu rencana aksi, sampai pada tanggung jawabnya. Itu memang luar biasa, itu nampak sekali dalam percakapan tadi, sehingga saya sangat mengapresiasi itu. Mudah-mudahan itu terus berlanjut sampai pada proses pembiasan di sekolahnya ibu masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan salam dan bahagia, tetap semangat untuk ibu berdua. Selamat sore. Selamat sore. Baik, selamat sore, salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat bertemu kembali dengan saya, Maria Assunta Nome, hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sebagai observer, di mana saya akan memonitoring praktik coaching yang akan kita lakukan pada saat ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan kedua teman saya, Ibu Maria Evalinda Nemoni yang akan berperan sebagai coach. Saya sapa dulu. Halo Ibu Evalinda. Halo, selamat sore Ibu. Iya, baik, ternyata Ibu Evalinda sudah stay. Saya perkenalkan yang kedua, coaching, yaitu Pak Urbanus Bisasi. Saya sapa dulu. Halo Pak Urbanus. Halo, selamat sore Ibu Assunta. Iya, baik, ternyata kedua teman saya ini sudah bersedia, sudah hadir pada saat ini. Baik, sebelum kita memulai dari praktik coaching kali ini, terlebih dahulu saya akan memberikan terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Saya akan lakukan itu menyangkut proses percakapan nanti. Proses percakapan coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Lalu feedback atau umpan balik, bagaimana si coach itu apakah sudah merespon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach dengan benar atau belum. Lalu yang ketiga, jangan lupa ya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang kita sudah pelajari, bahwa kita menjaga kemitraan, kita terbuka, sabar, dan kehadiran penuh. Sebelum kita memulai dengan praktik coaching, ada 1-2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan dalam praktik coaching kali ini? Lalu yang kedua, indikator apa yang ingin Bapak Ibu capai pada praktik coaching kali ini? Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bisa menanggapi. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria Assunta yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab dan yang nanti akan kami laksanakan saat proses coaching ini berjalan. Baik, pertanyaan yang pertama
pertama itu berkaitan dengan kompetensi. Kompetensi yang akan kami lakukan pada saat praktik coaching ini adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan menggali coaching untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Itu yang berkaitan dengan indikator. Kemudian yang berikut itu yang berkaitan yang tadi itu berkaitan dengan kompetensi. Kemudian yang berikut itu yang berkaitan dengan indikator. Indikator-indikator yang akan kami capai pada kesempatan ini adalah yang pertama fokus menggunakan alur kita. Yang pertama, yang kedua coach akan menggali ide-ide baru dari coach untuk untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Kemudian melakukan hubungan baik antara coach dengan coaching. Kemudian yang ketiga, menuntun coaching untuk menuntun dengan coach untuk bertanya pertanyaan yang diberikan oleh coach itu sangat berbobot sehingga coach bisa menjawab dengan baik. Hanya itu saja Ibu Maria Assunta, saya kembalikan. Mungkin ada penambahan luar biasa Bu Maria Evelyn Denemoni. Saya sepertinya penasaran sekali dengan apa yang akan dibahas pada praktik coaching nanti. Jadi saya tidak mau undur-undur waktu lagi. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ibu Eva dan Pak Urbanus untuk mempraktek coaching pada kesempatan ini. Saya silakan. Baik. Selamat sore Pak Urbi. Selamat sore Ibu Eva. Apa kabar? Kabar baik hari ini, tapi ya seperti biasa banyak keluhan berkaitan dengan tugas di sekolah. Oh, begitu. Iya. Apa yang membuat Pak Urbi sampai mengeluh? Ini begini nih Bu. Jadi saya ini terkadang di sekolah itu berpikir tentang siswa yang sering saya jumpai di kelas, yang ketika saya masuk dengan semangat, sudah mempersiapkan materi dengan baik, namun respon siswa ini kan membuat saya menjadi tidak semangat. Mereka sepertinya kurang antusias dalam pembelajaran di kelas, hingga itu yang membuat saya kurang semangat, Ibu. Wah, ternyata Pak Guru ini hebat sekali ya. Jadilah Pak Guru yang baik. Kemudian Pak Guru juga sudah melakukan amanah dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya, sehingga bagaimana caranya untuk berusaha sehingga anak-anak didiknya itu bisa berkembang dengan baik. Luar biasa ya Pak Urbi. Itu sudah Ibu, pokoknya kita berusaha saja ini. Oh ya, Pak Urbi. Tadi katanya Pak Urbi ada mau berbincang sedikit dengan saya. Kebetulan kerjaan saya sudah selesai dan hari ini saya tidak ada jadwal mengajar. Saya bisa mendengar masalah dari Bapak. Kayaknya masalah ini cukup serius ya Pak. Sebelumnya saya tanya apa yang diharapkan dari Pak dalam diskusi kita kali ini. Baik, terima kasih Ibu Eva. Betul, memang tadi awalnya itu saya sempat berpikir untuk harus duduk berbincang dengan Ibu. Saya mau tukar pikiran dengan Ibu, mau cari solusi atas permasalahan yang sementara saya hadapi. Jadi saya ini sementara bingung, Ibu. Saya bingung dengan entahlah mungkin seperti apa cara yang harus saya pakai, seperti apa untuk bisa siswa saya di kelas itu bisa aktif dalam pembelajaran. Paling tidak mungkin mereka bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, lalu bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Itu harapan saya. Namun hal itu berbanding terbalik, sehingga memang itu saya pengen untuk
berbincang dengan ibu, siapa tahu mungkin dengan adanya berbincang kita bisa menemukan solusi atas permasalahan saya yang sementara saya hadapi ini, ibu. Jadi memang saya saat ini memang saya sungguh bingung. Oh ya, begitu kah Pak Urbi? Iya benar, Baik, saya betul. seperti penasaran dengan persoalan yang Pak Urbi hadapi. Baik, sekarang bisakah Pak Urbi ceritakan persoalan yang Pak Urbi hadapi? Permasalahan yang Pak Urbi di kelas saat pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Silakan Iya. Pak Urbi. Baik, jadi saya kebetulan mengajar bahasa Indonesia di kelas 8. Ya. Ada satu kelas itu yang ketika saya masuk itu saya semangat karena siswanya itu aktif, respon dengan pembicaraan kita, lalu setiap tugas atau diskusi-diskusi di dalam kelas itu mereka selalu aktif. Namun ada satu kelas itu yang membuat saya kurang semangat ketika saya masuk ke kelasnya mereka, karena setiap aktivitas yang saya rencanakan, yang sudah saya buat, tetap saja mereka responnya dengan pasif saja. Dari 15 siswa yang aktif mungkin sekitaran 5 atau 7 orang siswa, lalu selebihnya mereka pasif saja, tidak terlalu antusias, tidak terlalu sepertinya tidak terlalu senang dengan materinya kah, atau mungkin moodnya mereka yang kurang bagus kah. Saya juga sedikit bingung dengan ini respon siswa di dalam kelas ini, sehingga memang saya kesulitan sekali. Saya yang tidak tahu mungkin saya harus seperti apa sehingga mereka bisa aktif lah dalam kelas. Oh ya, baik begitu Kak Pak Urbi. Berarti segala cara yang Pak Urbi terapkan juga tetap sama, sampai anak itu tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Iya benar ibu, memang saya seperti itu. Saya sudah coba dengan berbagai cara, misalnya di media pembelajaran, selain menggunakan teks, saya sudah coba menggunakan video. Tapi tetap hasilnya sama. Ya, ketika mereka diminta untuk nonton, pasti mereka diam, lalu serius untuk menonton. Tetapi setelah mereka nonton, kita berikan pertanyaan-pertanyaan penuntun, mungkin untuk merancang pemikiran mereka atau melatih mereka untuk bisa berpikir kritis. Tetap saja mereka kurang antusias dalam menjawab pertanyaan. Mereka yang menjawab paling 1 atau 2 orang siswa, selebihnya mereka diam dan mendengar saja. Seperti itu ya. Oh ya, baik, saya mengerti. Saya sangat mengerti dengan perjuangan dari Pak Urbi. Keterlibatan siswa memang sangat penting Pak Urbi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Memang sangat penting. Apakah Pak sudah mencoba mendekati mereka terkait minat mereka? Terkait dengan minat, sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan Ibu, bahwa terkait dengan minat siswa ini, saya sudah coba dengan berbagai media pembelajaran. Jadi saya tahu bahwa siswa sekarang lebih banyak belajarnya itu, atau lebih senang belajarnya itu ketika menonton video atau mungkin mendengarkan. Nah, hal-hal itu saya hadirkan di dalam kelas. Untuk paling tidak ada pengantar untuk mereka untuk bisa memahami materi yang nanti mereka pelajari. Namun masalahnya memang sama saja seperti itu. Artinya saya sudah coba menggunakan media itu, tetapi
responnya belum terlalu baik seperti itu. Lalu selain dengan minat, ya mungkin itu sudah minat yang sudah saya terapkan, yang sudah saya coba seperti itu, Ibu. Baik, Pak Urbi. Segala cara Pak Urbi sudah lakukan. Yang saya tanyakan lagi, kira-kira strategi apa yang akan Pak terapkan bagi mereka sehingga proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas itu bisa berjalan dengan baik? Terkait strategi, kalau berkaitan dengan strategi mungkin saya coba untuk menggunakan model pembelajaran yang sedikit bervariasi mungkin, karena mungkin selama ini saya terlalu monoton menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang terlalu monoton sehingga mereka mungkin merasa bosan kah atau bagaimana. Karena memang selama ini saya akui bahwa model pembelajaran yang saya pakai dalam pembelajaran itu hanya ya berputaran sekitar discovery learning, itu saja yang sering saya pakai dalam pembelajaran, sehingga saya memang sudah punya pikiran bahwa di tahun ajaran baru ini saya akan mencoba itu metode-metode pembelajaran yang lain, siapa tahu bisa menumbuhkan minat belajar siswa dan bisa aktif di dalam kelas. Jadi itu strategi yang saya sudah persiapkan untuk mau saya gunakan. Jadi selain dengan itu mungkin saya juga berpikir mungkin siswa ini bosan, terlalu banyak belajar, terlalu banyak aktivitas di dalam kelas, mereka bosan, sehingga saya punya rencana untuk mengantisipasi kebosanan siswa itu dengan mungkin ice breaking kah, melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran sehingga mereka tetap semangat. Baik. Iya. Baik, Pak Urbi, mudah-mudahan strategi atau ide-ide baru yang muncul dari pikiran Pak Urbi bisa diterapkan dan bisa memacu anak pada anak-anak belajar kembali. Baik, Pak Urbi. Betul sekali yang Pak terapkan itu dari kelompok kecil yang sudah terbentuk. Apakah akan Bapak lakukan selanjutnya? Jadi baik, mungkin yang terkait dengan yang apa yang akan saya lakukan selanjutnya, jadi saya sudah berkomitmen akan menggunakan model-model pembelajaran yang semacam seperti problem based learning atau mungkin project based learning yang memungkinkan siswa untuk lebih banyak aktivitas daripada guru. Itu yang pertama. Lalu selain itu saya juga berpikir untuk kalau dalam materi-materi tertentu mungkin suasana belajarnya siswa itu saya rubah. Yang selama ini mungkin pembelajarannya hanya berlangsung di dalam kelas, saya berpikir malah dalam perencanaan di tahun ajaran baru ini saya berpikir bahwa saya akan melakukan pembelajaran mungkin sering di luar kelas dan lebih kontekstual lah, sehingga siswa lebih mengerti apa yang dia pelajari, langsung dia amati, dan artinya dia bisa langsung dengan mudahnya untuk memahami materi yang nanti dipelajari. Itu rencana tindak ya yang saya lakukan untuk seterusnya selanjutnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Wah, keren, bagus. Idenya dari Pak Urbi luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dan juga bisa anak didik Pak juga bisa menerima dengan baik. Baik, saya sepakat sekali dengan Bapak. Perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan ini. Kegiatan yang Pak bentuk akan menarik siswa lainnya. Jadi mudah-mudahan ide baru yang akan
keluar dari Pak idenya Pak Urbi bisa dapat diterapkan kepada siswa, dan banyak siswa yang lebih minat dan banyak siswa yang mau belajar khususnya tentang bahasa Indonesia ini sesuai dengan ide dari Pak Urbi ini bisa terlaksana dengan baik. Tidak hanya itu saja Pak Urbi, mudahan dapat terlaksana dengan baik dan semoga berhasil Pak Urbi. Baik Ibu, terima kasih untuk sarannya Ibu. Baik, mungkin hanya itu saja. Terima kasih untuk kita semua dan saya kembalikan kepada Ibu observator. Wow, studi kasus yang luar biasa. Saya patut mengapresiasi praktik coaching kali ini. Satu hal yang paling menarik buat saya yaitu antara Ibu Maria Evalina dengan Pak Urbanus ini kehadiran penuh itu memang sangat-sangatlah penting pada praktik coaching yang baru saja diselesaikan itu. Di mana Ibu Eva dia semakin penasaran sekali bagaimana mau memberikan pertanyaan berbobot yang menggali pengalaman-pengalaman atau bagaimana untuk bisa membuat Pak Urbi untuk mencari solusi yang tepat itu, sesuai dengan studi kasusnya. Saya sangat mengapresiasi sekali. Baik, sebelum itu saya ingin juga mendengar apakah dari Pak Urbi dengan Ibu Evalinda ini kira-kira perasaan mereka seperti apa selama melakukan ya, saya. Baik, terima kasih untuk Ibu Asumta selaku observer. Saya akan mencoba menjawab yang disampaikan oleh Ibu Asumta berkaitan dengan apa yang saya rasakan atau perasaan saya ketika melaksanakan coaching. Terus terang memang saya awalnya bingung. Karena memang sesuai dengan yang saya lakukan selama ini, cara strategi yang sudah saya buat itu memang itulah yang saya lakukan. Namun di praktik coaching ini saya sepertinya dituntun oleh Ibu Eva untuk bisa menemukan ide-ide baru yang berkelanjutan, atau mungkin ya ide-ide yang bisa secara tidak sadar, tidak langsung, bahwa dia muncul dengan sendiri ketika dalam percakapan ini. Dan memang saya berterima kasih sekali untuk Ibu Eva selaku coach yang sudah membimbing saya dengan atau menuntun saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, sehingga bisa memunculkan ide-ide baru yang awalnya tidak terpikirkan, yang mungkin buat saya bingung, tetapi dengan ada percakapan ini saya makin cerah ke depannya. Ini menjadi gambaran untuk saya ketika dalam pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Baik, mungkin dari saya seperti itu dan saya kembalikan. Baik, saya tambahkan sedikit. Saya juga merasa senang karena dengan adanya praktik coaching ini kami saling terbuka antara satu dengan yang lain, sehingga proses persoalan yang dihadapi oleh coach bisa terselesaikan dengan baik dengan adanya terbuka. Seperti itu Bapak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih sudah memberikan ungkapan perasaan Bapak Ibu selama melakukan pertemuan ini. Memang sepatutnya saya memberikan apresiasi karena proses coaching itu sudah berjalan sesuai dengan alur cerita, di mana tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, bahkan sampai pada tanggung jawabnya itu betul-betul sudah nampak dalam praktik coaching tadi. Saat yang menjadi harapan saya, semoga praktik coaching ini tidak berakhir sampai pada hari ini saja, tapi dapat diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat agar tetap terbiasa, sehingga kita bisa mampu untuk menimbulkan ide-ide baru atau pertanyaan-pertanyaan bobot, sehingga bisa menggali